from 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. This is Light FM. 105.8 Light FM. Light FM. Phone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Marketing department 525-7892. Or click www.lightfmjakarta.com. Welcome to 105.8 Light FM. The best slow hit station, 105.8 Light FM. Light is beautiful. Light is beautiful. Jadi kita memang betul-betul harus memastikan bahwa kita itu hidup dengan suatu cara dan di dalam suatu lingkungan yang selalu memberikan kepada kita atau mendekatkan kita pada sumber-sumber kebaikan, kebenaran, keindahan, sehingga keimanan kita kepada Tuhan, kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada keindahan itu tidak pernah tererosi karena itu. Ya, jadi kalau kita tererosi jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain. Jangan-jangan memang kita menghela kehidupan kita ke arah yang negatif, atau kita membiarkan diri kita berada di lingkungan yang buruk. Kita lihat kanan kiri semua keburukan, lama-lama juga kita akan kehilangan keyakinan itu. Jadi mari ya kita semua terus memelihara kendali atas diri kita, memastikan bahwa menjaga agar niat baik kita tidak tertutup oleh egoisme kita, dan selalu menjadikan diri kita, hidup kita itu dekat dengan sumber-sumber kebaikan, kebenaran, keindahan, agar kita terus punya keyakinan kuat bahwa memang hidup ini diciptakan Tuhan untuk kebaikan, manusia ini punya fitrah kebaikan, dan mari kita semua ini selalu terus berupaya memberikan kontribusi agar kebaikan itu makin lama makin terwujud di atas bumi Tuhan dan bumi manusia ini. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM. The best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Light audience, saya dan juga produser Jack Plum bisa kembali menjumpai Anda dalam berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011. Dan seperti biasa, kita akan sharing dengan Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih biasa-biasa Siwo ya kabarnya ya? Iya, biasa-biasa. Oke, silakan Light audience, seperti biasa Anda saya undang di 021398350905. Oke, penelpon pertama silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kecil sekali suaranya Pak. Dengan siapa ini? Mas Boy. Oke, Mas Boy silakan. Assalamualaikum Mas Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau sharing tentang Bisa lebih keras? Keras dikit. mau sharing tentang sholat sih. Ya, sholat gimana? Kalau dalam Muslim sendiri kan sholat itu suatu yang wajib. Bagi Allah sendiri itu menilai sholat itu kan suatu kewajiban bagi hambanya gitu. Maksud dari sini, kalau tidak melakukan sholat bagi Seorang muslim gitu ya? Enggak, bagi semua manusia aja yang tidak melakukan sholat misalnya gitu ya. Itu penilaian Allah itu apa, macam tidak berbakti atau apa loh. Oke. Jadi pahala yang diberikan itu atau yang dinilai Allah sendiri itu pada hambanya siapa yang tidak melakukan sholat. Kurang jelas yang terakhir, gimana Mas Boy? Allah itu menilai seorang hambanya kalau tidak melakukan sholat, apa penilaian itu bagaimana, tidak diberikan pahala yang baik atau bagaimana gitu ya? Oh, maksudnya jika tidak melakukan sholat, apakah mendapatkan pahala baik atau tidak? Itu aja mungkin ya poinnya. Iya, maksudnya Allah itu menilai hambanya itu tidak berbakti atau bagaimana lagi? Oke. Bagi semua manusia ya, bukan muslim aja. Yang untuk melakukan sholat tadi ya? Apakah sholat itu suatu mutlak? Oke, sebentar Mas Boy. Sebentar.
Siwo bisa ditangkap ya Siwo ya? Bisa Oke, sebagian Siwo ya. Jadi artinya bahwa sebentar Mas Boy ya, bahwa sholat itu adalah wajib bagi seluruh umat begitu ya Mas Boy ya. Ya. Dan apakah jika tidak manusia tidak sholat, tidak melakukan sholat, apa yang didapat dari pahalanya begitu kan? Apa Ya. pahala yang dihitung oleh Allah begitu? Ya. Oke. Memang sholat itu mutlak dan wajib. Apakah sholat itu mutlak dan wajib begitu ya? Oke, baik, makasih Mas Boy. Assalamualaikum. Ya, baik Siwo. Silakan Siwo, sambil kita buka berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini. Silakan. Ini saya ambil. Teman-teman semua, para Light Audience serta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ketemu lagi, kita sharing kembali. Sebagaimana biasa, saya sekedar teman sharing Anda, bukan narasumber, bukan juga rujukan. Ya karena sekedar sharing, maka yang bisa saya sampaikan hanyalah yang menurut saya pahami benar. Jadi masih menurut saya, bukan menurut madhab A, bukan menurut madhab B, bukan menurut komunitas A atau komunitas B, bukan menurut Islam, bukan menurut hadis, bukan menurut ayat, tapi menurut yang saya pahami. Saya belajar tentang saya belajar tentang ilmu ini, ilmu itu, saya belajar tentang hadis, saya belajar tentang ayat, tapi saya tidak pernah berani untuk mengatasnamakan bahwa pemahaman saya itu sudah persis dengan maksudnya hadis atau maksudnya ayat atau maksudnya Islam. Jadi baru menurut saya. Jadi saya tidak berani mengatasnamakan pihak selain saya sendiri. Misalnya menurut Rasul, enggak, saya tidak berani. Menurut Allah apalagi. Kalau tadi dikaitkan oleh Mas Boy tadi, penilaian Allah, saya tidak tahu oleh penilaian Allah. Saya hanya bisa menilai sesuatu berdasarkan apa yang saya pahami, dan yang saya pahami itu belum pasti benar sesuai apa yang dimaksudkan oleh hadis, yang dimaksudkan oleh ayat, yang dimaksudkan oleh Rasul, apalagi yang dimaksudkan oleh Allah. Saya berusaha semakin memperbaiki agar semakin dekat dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu sekedar mengingat ulang kembali. Maka untuk itu mohon jangan tergesa untuk diterima, juga jangan tergesa untuk ditolak. Menerima dan menolak itu harus cermat, harus hati-hati, harus tidak boleh tergesa-gesa. Karena kalau ketergesa-gesaan itu masuk, tidak melalui mekanisme yang tertib, tidak melalui kecermatan tertentu, pengalaman saya sih sering sekali saya terjebak hanya karena ketergesa-gesaan. Tergesa-gesa menolak informasi, tergesa-gesa menerima informasi, tergesa-gesa menolak hanya karena kita belum tahu, atau tergesa-gesa menolak karena tidak sama dengan ilmu saya saat ini, tergesa-gesa menolak karena tidak sesuai dengan komunitas saya, tergesa-gesa menolak hanya karena tidak sesuai apa yang saya harapkan. Atau sebaliknya, tergesa-gesa menerima hanya karena saya senang. Tergesa-gesa menerima hanya karena saya terdukung dengan ungkapan itu, informasi itu misalnya. Nah, kalau semakin kita tidak tergesa-gesa, berarti kita menerima informasi tertentu itu juga harus tertib. Setelah informasi itu memang valid, sumber informasinya juga valid, kita terima. Kita punya alat ukur menerima dan menolak, bukan hanya karena kesenangan, keumuman, dan hal-hal lain yang sifatnya egoisme atau fanatisme. Kita menolak atau menerima perlu ada alat ukur yang jelas. Kenapa saya menolak ini dan kenapa saya menerima ini?
Apa yang akan saya sharingkan itu masih dalam wilayah relatif. Karena kebenaran baru kebenaran menurut kapasitas subjektivitas saya. Belum ada jaminannya pasti benar. Meskipun sementara ini saya yakini, saya pahami benar. Tapi masih sangat bisa untuk direvisi kembali. Maka jangan dudukkan saya melebihi kapasitas saya sekedar sebagai teman sharing. Saya bukan narasumber, bukan rujukan. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan meskipun ini diulang terus, mudah-mudahan masih ada manfaatnya. Tapi begini, ada manfaatnya atau tidak, itu kan akibat saja. Yang penting saya harus menyampaikan ini karena ini tugas saya. Begitu, dan kita masuk ke topik pertama dari Mas Boy. Kalau saya tidak salah tangkap, dari Mas Boy tadi ada 2 poin. Yang satu adalah apakah sholat itu sesuatu yang mutlak dan wajib? Itu satu. Kemudian bagaimana penilaian Allah terhadap orang siapapun dia yang tidak melaksanakan sholat? Ya, kira-kira itu yang saya tangkap dari yang saya dengar dari Mas Boy tadi. Saya mulai dari yang kedua, baru ke yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya apakah sholat itu mutlak dan wajib? Nah, pertanyaan apakah sholat itu mutlak itu saya belum paham apa maksudnya mutlak di sini. Kalau apakah sholat itu wajib, sepanjang yang saya tahu ya, wajib dalam hal ini wajib terkait dengan aturan fikih, aturan hukum. Wajib itu sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang mengandung manfaat sangat banyak, sesuatu yang sangat dibutuhkan sehingga dihukumi menjadi wajib. Itu penting loh. Nah, saking pentingnya sampai diberi hukum wajib. Ya, jadi setiap yang wajib itu kita butuh terhadap itu. Kemudian Allah memberikan panduannya, memberikan petunjuknya yang dalam nilai hukum itu disebut wajib karena penting. Dan kebalikannya, ada sesuatu yang sangat mudarat, sangat merugikan, bisa merugikan diri kita, bisa memperlemah kesuksesan, bisa menurunkan proses penyempurnaan. Buruk itu, maka jangan diambil, jangan disentuh, jangan masuk ke wilayah itu. Nah, itu disebut dengan haram. Jadi sesuatu yang dihukumi haram itu karena itu buruk kalau kita ambil. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang saya pahami bahwa sholat itu wajib. Ya, tapi kalau pertanyaannya apakah sholat itu sesuatu yang mutlak, apa maksudnya mutlak ini apa, saya belum bisa menangkap. Apa sih maksud mutlak itu? Tapi apakah sholat itu wajib, sepanjang yang saya tahu ya. Gitu ya. Nah, bagaimana penilaian Allah terhadap orang yang tidak sholat? Saya tidak berani untuk mengatakan menurut pandangan Allah atau menurut penilaian Allah, saya tidak berani untuk mengatakan kalimat seperti itu. Tetapi sepanjang yang saya tahu di dalam pandangan nilai, jadi apakah nilainya orang yang tidak melaksanakan kewajiban, ya kalau namanya tidak melaksanakan tugas ya buruk. Itu yang saya tahu. Atau mungkin yang dimaksudkan begini, bagaimana orang yang melakukan kebaikan yang lain, kewajiban yang lain, tugas-tugas yang lain, tapi meninggalkan kewajiban yang ini, kewajiban sholat misalnya. Nah,
Sepanjang yang saya tahu begini, setiap sesuatu itu ada nilainya. Misalnya begini, A itu baik, B itu buruk. Sholat itu baik, korupsi itu buruk. Ya. Orang melaksanakan sholat dan melaksanakan korupsi, ya berarti dia melakukan baik dan melakukan buruk. Masing-masing ada nilai sebabnya, masing-masing ada nilai akibatnya. Sebaliknya juga misalnya ada orang yang dia tidak bisa dibalik lah. Ada orang melaksanakan sholat tapi dia pacaran misalnya, berarti melaksanakan sholat itu baik, pacaran itu buruk. Ada orang yang tidak pacaran, berarti baik, tapi tidak sholat, berarti buruk. Ya, masing-masing ada nilai sebabnya dan masing-masing ada nilai akibatnya. Dan itu masing-masing nilainya bisa berbeda. Masing-masing punya kekuatan sebab yang berbeda. Juga nanti kewajiban-kewajiban yang lain. Setiap kewajiban yang tidak dilaksanakan itu buruk. Dan kewajiban itu banyak. Tingkat nilai prioritasnya berbeda-beda. Demikian juga yang nilai kebalikan dari yang wajib itu yang haram. Yang haram juga banyak jenisnya. Ini haram. Masing-masing juga punya nilai yang berbeda-beda, nilai keburukan yang berbeda-beda. Sehingga akan ada konsekuensi akibat juga yang berbeda-beda. Mungkin agar sedikit lebih detail lagi begini. Apakah orang yang berbuat buruk asalkan dia sholat maka dia tetap orang baik? Ya, yang saya tahu jawabannya masing-masing ada nilainya. Ya, masing-masing ada nilainya. Orang sholat ada nilainya, tidak sholat ada nilainya. Orang korupsi ada nilainya, tidak korupsi juga ada nilainya. Masing-masing itu tidak saling meniadakan. Jadi, yang penting sholat, korupsi tidak apa-apa, pacaran nggak apa-apa misalnya. Yang penting sholat, nggak bisa seperti itu. Masing-masing ada nilainya, masing-masing ada hitungannya, masing-masing ada faktor sebabnya. Jadi kalau orang itu tidak sholat ya buruk. Kenapa buruk? Tidak melaksanakan kewajiban. Nah, tapi kalau dia itu perilakunya di masyarakat baik, ya itu namanya kelakuan baik. Jadi yang satu baik, yang satu buruk. Kalau dia jujur di masyarakat, dia baik. Tidak sholat, tidak melaksanakan kewajiban, itu buruk. Masing-masing ada nilainya. Tidak saling menghapus gitu lah. Tidak saling meniadakan, masing-masing ada nilainya. Nah, nilai skala prioritasnya itu berbeda tentu. Kalau meninggalkan kewajiban yang primer, nah itu tentu kan berarti mengambil sebab keburukan yang serius. Kalau dia meninggalkan hal-hal yang tidak primer, ya dia dalam posisi yang buruk, tapi dalam kadar yang tidak primer. Ya seperti itulah. Ya, kira-kira itu yang saya tahu. Dan kalau penilaian Allah bagaimana ya, saya tidak berani untuk ya saya tidak relevan untuk mengatakan menurut penilaian Allah ya ilmu saya pasti benar. Kalau saya mengatakan menurut penilaian Allah, itu ilmu saya harus pasti benar bahwa menurut Allah begitu. Saya tidak berani, meskipun dulu saya pemberani.
Tapi sekarang enggak lagi. Saya hanya bisa berani untuk mengatakan menurut pemahaman saya, gitu kan. Dan pemahaman saya tidak pasti benar. Ya. Jadi kalau salah, yang salah saya itu nanti. Menurut yang saya pahami kalau begini ini tidak benar. Menurut yang saya pahami begini ini benar. Tapi baru menurut saya. Ya, maksud saya sih saya pengen tahu yang hakikatnya menurut Allah itu gimana. Tapi saya kan belum berani untuk mengatasnamakan Allah itu. Karena Allah pasti benar, sementara pemahaman saya tidak pasti benar. Ya, itu kira-kira. Jadi masing-masing itu ada kadarnya, masing-masing ada nilai sebabnya, dan masing-masing akan diikuti dengan akibatnya. Gitu deh kira-kira. Cukup kira-kira. Lanjut bos. Iya, baik, terima kasih bro. Kita coba lanjut lagi dan silakan 0213983595 kembali saya buka dan silakan Anda ingin langsung sharing secara on air juga silakan ya. Oke, nanti di SMS akan kita bahas atau kita sharingkan nanti di sesi berikutnya atau di sesi kedua. Silakan sekali lagi data audience 0213983595. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini Pak? Dengan Sunarto Purnomo. Bapak Sunarto, silakan Pak Sunarto. Iya. Cio mau sharing menyindir ayat Al-Quran yang redaksinya Allah biasa wa yadillu. Pak Sunarto, maaf terputus-putus Pak. Halo Pak Sunarto. Ya. Ya, terputus-putus, bisa tolong diulangi Pak. Pak Sunarto. Halo Pak. Iya, mohon maaf, silakan diulangi lagi Pak Sunarto di 0213983595 karena suaranya tidak jelas tadi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Sama Abias. Abias. Oke, Abias silakan. Ya, Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, saya pernah mendapatkan informasi kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi ada keterusannya yaitu wa kafarat taubat dan ingkarilah taubat. Nah itu tolong di-sharingkan taubat itu apa sih ya? Oke, ya. Baik, terima kasih. Ya. Ya, assalamualaikum, terima kasih. Baik, silakan Siwo. Tadi ini Mas Abias ya? Abias, betul. Sebelum Mas Abias ada Mas Sunarto. Mudah-mudahan nanti beliau bisa masuk lagi. Kalau sulit masuk di live Light FM ini, mungkin bisa masuk ke HP saya, HP FM di jam besok. Mas Abias, beliau mempertanyakan tentang apakah tauhid. Tauhid. Tapi tadi sebelumnya ada pendahuluannya, yaitu terkait dengan kalimat syahadat. Kalau dikait sebentar ya, kita bahas tauhid dulu. Apakah tauhid? Sepanjang yang saya tahu, tauhid itu makna yang agak mencakup gitu. Meskipun nanti juga kalau mau lebih spesifik harus dilihat konteks kalimatnya, harus dilihat siakul kalamnya, harus dilihat topiknya apa gitu ya, membahas apa. Tapi kalau secara umum tauhid itu yang saya pahami adalah sesuatu yang bukan Tuhan yang dituhankan. Jadi menuhankan yang bukan Tuhan. Nah, sesuatu yang dituhankan itu disebut dengan tauhid. Itu yang saya tahu. Nah, kalau dihubungkan tadi dengan kalimat syahadat, itu kalimat syahadat itu kan ada dua, ada syahadat tauhid, ya, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian ada syahadat rasul, ya, penyaksian terkait dengan kerasulan, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu. Yang satu penyaksian tentang
tauhid, tentang keesaan Allah. Nah, di dalam syahadat yang pertama, syahadat tauhid, itu sudah otomatis dia hanya menuhankan al-ilah, hanya menuhankan Allah, hanya menuhankan Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, berarti otomatis dia membuang semua yang terkait dengan tauhid. Karena tauhid itu menuhankan sesuatu padahal dia bukan Tuhan. Begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kita masuk lagi sedikit yang sering dikaitkan dengan tauhid, ya, meskipun kita harus lihat konteks kalimatnya, tetapi sering kali yang beredar di masyarakat, apalagi yang biasanya di istilah ini sering dipakai sering, ya. Maksud saya sering di sini itu di pihak yang lain itu jarang dipakai istilah tauhid itu, tapi sering dipakai, intensitasnya itu lebih sering itu dipakai pada komunitas-komunitas Muslim yang agak keras. ya misalnya apa ya, misalnya yang sering punya aksi ngebom sini ngebom sana itu kan, yang sering kemudian istilahkan dengan teroris itu. Nah, itu sering menggunakan istilah itu, tauhid, gitu kan. Nah, kalau saya konteksnya itu saya masukkan ke situ, ya, tauhid itu dihubungkan dengan sistem kekuasaan yang kekuasaan itu di luar kerangka tauhid. Ya. Jadi penguasa yang dia tidak ada di jalur tauhid, maka itu disebut sebagai tauhid. Itulah. Nah, kalau saya meminjam istilah yang saya pahami dari kelompok yang sering disebut dengan garis keras ini, itu kan sering dikaitkan dengan pemerintah selain pemerintah Islam itu disebut tauhid. Itulah kira-kira. Nah, masalahnya bagaimanakah menerapkan istilah tauhid itu pada konteks permasalahannya. Nah, itu yang tidak mudah, gitu kan. Ya, misalnya kalau sering dikaitkan ini dengan masalah kekuasaan, misalnya kita ambil pemerintah, gitu ya. Nah, pemerintah mana yang bisa dimasukkan, diklasifikasikan sebagai tauhid, atau pemerintah mana yang dia itu bukan tauhid? Nah, ini tidak mudah masalahnya. Perlu ada pemahaman-pemahaman yang agak luas. Ya, dan kita juga harus melihat konteks situasi dan kondisinya. Misalnya begini. Ada dalam sejarah itu orang yang sering kita tokohkan menjadi salah satu figur kebenaran, tetapi ada perspektif tertentu, dengan perspektif tertentu memasukkan tokoh dan figur itu bisa disebut tauhid. Saya akan ambil contoh di dalam sejarah. Ali bin Abi Thalib misalnya, ya. Beliau ini wafatnya itu dibunuh oleh seseorang itu Muslim.
Kalau Ali bin Abi Thalib kita kan paling tidak sudah tahu lah, sudah kenal kan. Nah, yang membunuh beliau itu seorang muslim, bahkan di dalam kitab sejarah yang muktabar, atau paling tidak sepanjang yang saya tahu, menurut para ahli sejarah itu ahli sejarah yang diterima, yang disebut dengan masyhur, itu menyatakan, nih sepanjang yang masih saya ingat, bahwa seseorang yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu namanya Abdurrahman ibnul Muljam. Abdurrahman bin Muljam. Dia seorang muslim yang hafizul Quran, hafal Al-Quran, hafid Al-Quran, wassalatul lail wasyamun nahar. Dia ini selalu sholat malam di malam hari dan selalu puasa di siang hari. Jadi saya hanya ingin mencontohkan ada bentuk perspektif tertentu. Jadi bagaimana menempatkan tauhid itu sangat tergantung kepada perspektif mana yang kita pakai di dalam pemikiran kita. Kalau kemudian dirunut, kenapa sesama muslim kok saling bunuh? Bahkan yang dibunuh itu waktu itu berposisi sebagai khalifatul muslimin, yaitu khalifah yang dalam sejarah Islam adalah khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Yang membunuh Ibnul Muljam itu, dia seorang yang hafiz Quran, dia seorang yang sering sholatul lail, dan dia sering puasa di siang harinya. Jadi orang yang taat beragama. Kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu? Ya, mungkin kalau sekarang ngebom kali. Yang dibom itu bukan hanya presiden, itu khalifah. Kalau presiden itu kan hanya tingkat nasional, khalifah itu tingkatnya universal, tingkat dunia. Ya waktu itu mungkin belum ada bom. Dan itu juga di dalam masjid itu. Kalau kemarin Syarif itu ya diledakan di di masjid itu di Jawa Barat. Nah, mungkin ya, saya hanya memungkinkan, tidak bisa mengatakan pasti. Ada kemungkinan kenapa dia meledakkan bom di masjid itu. Kemungkinan itu menggunakan persepsi, menggunakan apa tadi? Perspektif di dalam menempatkan tauhid itu, sehingga polisi itu disebut tauhid. Mungkin gitu ya, ada kemungkinan ke situ ya. Nah, kalau dirunut sejarahnya ke belakang, kenapa Khalifah Ali itu dibunuh sementara yang membunuh itu seorang muslim yang taat? Nah, sepanjang yang bisa saya serap dalam pelajaran sejarah itu, Abdurrahman bin Muljam itu tadi, Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Khalifah Ali itu, dia punya pandangan memasukkan Ali bin Abi Thalib itu sebagai penguasa yang jalurnya di luar jalur tauhid, kemudian disebut sebagai tauhid. Jadi ini figur tauhid yang harus dihilangkan. Kenapa disebut figur tauhid? Karena dia menerima hasil musyawarah dari proses arbitrasi antara beliau dengan Muawiyah. Wah, kisahnya nanti harus agak panjang ya. Kisah singkatnya begini deh. Ada peperangan, yang satu kelompok Ali bin Abi Thalib, yang satu kelompok Muawiyah.
perang itu disebut sebagai perang Siffin. Kita tidak bahas sebab apa terjadi perang, ya kita bisa lacak nanti logika sejarahnya, tapi kita tidak bahas itu. Nah, pada saat terjadinya peperangan itu ada satu fase gencatan senjata dan terjadi proses arbitrase. Arbitrase itu masing-masing mewakilkan dari masing-masing kelompoknya untuk mengadakan musyawarah. Nah, hasil musyawarah itulah yang akan dipakai oleh kedua-duanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wah, itu ayat itu terkenal kalau di komunitas ini. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Itu ada 3 ayat berurutan gitu. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Wah, saya pernah masuk di situ, jadi saya masih sisa-sisa hafal. Tapi saya tidak ingin menafsiri ayat itu. Saya punya pemahaman pada saat itu, ya pada saat saya masih di komunitas itu, saya punya pemahaman begini, bahwa siapapun dia yang malam yahkum, yang dia tidak menerapkan hukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Barang siapa orang yang tidak melaksanakan hukum Allah dan dia berkuasa di satu komunitas tertentu, maka dia berposisi sebagai tauhid. Nah, gitu. Nah, nanti permasalahannya, apakah hasil musyawarah itu bisa terlegitimasi menjadi hukum? Di sini masalah seriusnya kayaknya. Ada yang menyatakan bahwa hasil musyawarah manusia itu tidak berkekuatan hukum. Harus kembali ke hukum Allah. Gitu. Jadi harus kembali ke hukum Allah. Kalau hukum kesepakatan manusia, hasil musyawarah manusia tidak punya kekuatan hukum. Ada yang berpendapat begitu. Ya, saya dulu pendapatnya begitu. Meskipun sekarang saya rubah. Saya itu berubah. Ada hukum-hukum tertentu yang berkekuatan hukum ilahi dari hasil musyawarah sepanjang itu proporsional. Ya, misalnya begini. Saya musyawarah dengan Mas Sam. Ya udah, sekarang kita punya perjanjian. Ya, setiap malam Jumat itu saya ngisi acara sharing. Nah, ini kesepakatan hasil musyawarah saya sama Mas Sam. Nah, hasil musyawarah itu mempunyai kekuatan nilai hukum yang terkait dengan hukum ketuhanan. Saya wajib memenuhi janji dari hasil musyawarah itu. Tapi itu kan hukum yang kita bentuk sendiri, hasil musyawarah saya sama Mas Sam. Iya, dan itu mengikat antara saya dengan Mas Sam, bukan dengan orang lain. Nah, ini mempunyai kekuatan hukum ilahi bahwa saya komitmen terhadap hasil musyawarah sepanjang itu tidak melanggar hukum-hukum yang lebih tinggi, tidak istilah dalam dunia hukum itu disebut batal demi hukum. Sepanjang ini tidak kontradiktif dengan hukum-hukum yang lain, maka hasil musyawarah saya dengan Mas Sam itu saya wajib melaksanakan hasil keputusan ini. Mas Sam juga wajib melaksanakan hasil keputusan ini. Ini punya kekuatan hukum, hukumnya wajib, dan ini masuk kepada kriteria hukum yang mempunyai nilai pahala dan dosa. Gitulah kira-kira. Nah, bagaimana meletakkan terminologi istilah tauhid ini pada konteks permasalahannya, itu yang tidak mudah. Kalau memahami bahwa tauhid itu adalah adanya sesuatu yang dia diposisikan pada posisi ketuhanan, padahal dia bukan Tuhan, maka dia adalah tauhid. Iya, itu gampang memahami itu. Yang sulit adalah bagaimana memproporsionalkan
istilah itu pada konteks situasinya, pada konteks kondisinya, itu yang tidak mudah. Yang satu itu murni ilmu, yang satu adalah ilmu terapan, itu berbeda. Ya, seperti begini misalnya. Hukum rajam gitu ya. Memahami hukum rajam itu mudah. Tapi untuk penerapan hukum rajam itu harus sesuai, memenuhi syarat-syarat, harus sesuai dengan konteks lokalnya, konteks situasi dan kondisinya, konteks masyarakatnya. Nah, seperti itulah. Jadi beda antara ilmu teori dengan ilmu terapan. Lebih sulit ilmu terapan. Karena kalau ilmu teori itu tidak melihat situasi dan kondisi, tetapi untuk menerapkan teori itu butuh ada syarat-syarat kondisional yang terpenuhi. Nah, itu juga terkait dalam istilah tauhid itu. Tauhid itu definisinya mudah dipelajari. Tetapi untuk mengkaitkan tauhid ini siapa, itu tidak mudah. Ya, karena di situ butuh adanya wawasan dengan realitas yang ada, wawasan terhadap situasi dan kondisi. Apakah syarat-syarat dalam situasi dan kondisi sehingga istilah itu bisa diterapkan di situ, itulah. Sehingga dengan meskipun butuh ada pembahasan-pembahasan yang lebih detail untuk kemudian menyimpulkan, oh kalau pemerintah ini tauhid, oh kalau ini bukan tauhid, ya kira-kira begitulah. Saya dulu pernah, ya mungkin harus prosesnya begitu, tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu, ya gitu. Bahkan dulu karena orang tua saya, bapak saya itu pejabat, saya masukkan bapak saya itu di wilayah Togut, sampai seperti itu. Ya, dan itu saya diskusi sama beliau, dan saya terus terang mengatakan itu, bapak ini masuk ke wilayah ini, gitu lah. Ya, dengan ilmu saya waktu itu. Ya, alhamdulillah. Sebelum beliau wafat, saya sudah bisa merubah sikap saya terkait dengan masalah tauhid ini, sehingga saya cium kaki bapak saya, saya cium kaki ibu saya, dan saya minta maaf, saya kemarin salah. Itu deh kira-kira. Ini apa ya? Bukan pembahasan yang ringan kayaknya, apalagi menyangkut sensitivitas tertentu di masyarakat sekarang ini. Jadi harus hati-hati pembahasan tentang tauhid ini. Jangan tergesa-gesa, itu intinya. Karena begitu tergesa-gesa, saya pernah punya pengalaman, saya terjebak. Bahkan saya memasukkan bapak saya sendiri di wilayah ini, tauhid. Jadi saya secara psikologis, secara keyakinan, saya musuhan sama bapak. Waktu itu lah ya. Ya karena saya berproses dan saya menemukan satu proses tertentu, dan saya menyadari, oh ternyata kelemahan saya di sini loh. Saya tergesa-gesa menerapkan ilmu saya dalam, seakan-akan dalam seluruh situasi dan kondisi itu ilmu saya berlaku gitu. Ternyata tidak sama sekali, tidak begitu. Antara ilmu dan terapan itu sangat berbeda syarat-syaratnya. Ilmu itu ya sudah ilmu, sifatnya bisa lebih universal. Tapi untuk terapan itu harus ada syarat-syarat kondisional. Ya mungkin istilahnya apa, kebijakan lokal itu termasuk ke situ. Nah yang titik yang penting kalau mau membahas tauhid ini khususnya kepada Mas Abias, coba lebih ditajamkan lagi, apakah musyawarah itu
bisa punya legitimasi di dalam hukum Islam. Mungkin gitu. Perlu dibahas itu sama Mas Abias. Tapi kayaknya enggak di forum ini. Kalau Mas Abias berkenan atau siapa yang lain mau berkenan, monggo silahkan masuk lewat HP FM. Kalau masuk ke sini, saya khawatir nanti Mas Sam pusing. Gitu, Bos. Iya, lanjut Siwo. Ya tadi pesennya gitu. Jangan yang pusing-pusing. Ya lanjut, Bos. Oke, silakan. Kita masih punya waktu sekitar 14 menit ke depan, Leto Dance. Ada waktu sekitar 14 menit ya. Jadi silakan. Mungkin saya coba terima satu penelpon terakhir ya, Siwo ya. 021398359005. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Saiful. Mas Saiful, silakan. Mas Iwo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau nanyakan tentang kecerdasan, terus emosional, dan satu lagi saya lupa tuh. Kecerdasan emosional, spiritual dikaitkan dengan tauhid itu bagaimana, Mas Iwo? Pandangan Mas Iwo. Oke, baik. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Baik, jadi pertanyaan Mas Saiful adalah kecerdasan, emosional dan juga spiritual. Menurut Siwo, jika dikaitkan bagaimana dengan tauhid? Monggo Siwo. Mas Sam mau mencoba? Saya belakangan aja Siwo. Nanti sama saya aja ya. Iya, nanti lewat ini aja. Lewat apa? Lewat pintu FM. Mas Saiful, apakah hubungannya antara tauhid dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual? Kalau kecerdasan spiritual, sepanjang yang saya tahu, hanya tauhid yang bisa masuk ke area kecerdasan spiritual. Hanya tauhid yang bisa. Selain itu tidak bisa. Teori-teori falsafah, saintifik, teknologi nggak bisa. Wilayahnya berbeda, gitu ya. Wilayah berbeda. Kecerdasan spiritual itu di dalam bahasa filsafat Islam disebut dengan al-ilmul khudur. Dalam bahasa masyarakat Jawa disebut dengan ilmu laduni. Itu namanya kecerdasan spiritual. Meskipun ilmu khudur itu jauh lebih mencakup, jauh lebih luas dibandingkan ilmu laduni. Sayangnya juga ilmu laduni juga itu image-nya itu sudah kacau setelah ada sinetron-sinetron yang mengangkat tentang ilmu laduni. Karena ilmu laduni dikaitkan dengan bisa terbang, bisa menghilang. Jadi itu kan bentuk-bentuk kesaktian saja itu. Sementara ilmu kesaktian itu bisa diraih oleh orang yang bersih maupun orang yang kotor. Bukan. Ilmu laduni itu hanya bisa diraih oleh orang-orang yang hatinya bersih, yang niatnya bersih. Begitu niat kotor, ilmunya hilang. Nah, kecerdasan spiritual itu di wilayah itu. Pada saat orangnya kotor, maka otomatis kecerdasannya itu hilang. Karena syarat primer dari kecerdasan spiritual itu adalah hati yang bersih, hati yang suci, niat yang bersih. Begitu niatnya buruk, hilang deh. Ya, seperti nanti misalnya karomah, itu masuk ke situ. Ilmu laduni, orang menyebut karomah misalnya, itu masuk ke situ. Sehingga tidak bisa didemonstrasikan. Begitu dia punya niat mau didemokan dan niatnya itu mungkin untuk memperlihatkan kemampuannya kepada orang lain, maka otomatis ilmu itu hilang. Karena fasilitas itu fasilitas yang pure hanya untuk orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci jiwanya, hatinya, spiritualnya. Jadi sepanjang yang saya tahu, begitu ada istilah kecerdasan spiritual, itu luar biasa. Ya. Kalau dikaitkan dengan tauhid, untuk sampai kepada kecerdasan spiritual itu hanya dengan ilmu tauhid. Kayaknya kalau tidak dengan ilmu tauhid nggak bisa deh. Dengan cara apapun deh nggak bisa. Ya, dengan meditasi, dengan semedi, dengan topo broto, tanpa tauhid tidak bisa.
Karena itu memang wilayah-wilayah yang sangat khusus, yang syarat primernya adalah kesucian. Terkait dengan nurani, itu wilayah nurani, bukan wilayah nafas. Wilayah nurani itu nggak mau dia disandingkan dengan kekotoran, nggak mau, nggak bisa. Nah, kalau kecerdasan emosional, ya ilmu lain bisa, tidak harus ilmu tauhid. Meskipun demikian, sepanjang yang saya tahu, yang paling efektif untuk menaikkan kadar kecerdasan emosional itu adalah tauhid juga. Kecerdasan emosional itu intinya adalah manajemen nafasnya, manajemen egonya. Disitulah ada kecerdasan emosional. Jadi emosi itu pusat masalahnya itu ada pada egoisme. Sehingga nanti ada emosi yang baik, ada emosi yang buruk. Sebagaimana ada nafas yang baik, ada nafas yang buruk. Aslinya sih emosi itu baik, aslinya. Kita diberi sarana emosi, itu baik, itu sarana hidup kita kok, sarana untuk penyempurna kita. Nafas, kita diberi nafas itu baik. Kita diberi ego itu baik. Tapi kalau sudah menjadi hawa nafsu, sudah menjadi egoisme, ego menjadi egoisme, nafsu menjadi hawa nafsu, itu sudah keluar dari jalur-jalur kebenaran. Yang sering keluar dari jalur kebenaran, masuk ke jalur yang lain, yaitu jalur kesenangan, jalur kepuasan, jalur harga diri, jalur gengsi, dan lain-lain. Tapi keluar dari jalur kebenaran. Nah, kecerdasan emosional itu bagaimana kita memanage nafas agar nafas kita itu tidak keluar dari proporsinya. Disitulah, sehingga misalnya begini, bentuk-bentuk emosional. Bagaimana memanage marah, bagaimana memanage cemburu, bagaimana memanage pada saat ada dorongan mau iri, mau dendam. Nah, bagaimana agar semangat itu tidak melampaui batas, meluap-luap sampai melampaui batas. Bagaimana agar kita ini bisa tenang, bagaimana agar kita ini bisa cool, bagaimana agar kita ini bisa ya begitulah. Jadi tidak temperamen, stabil emosionalnya. Dalam kadar-kadar tertentu, maka orang disebut mempunyai kecerdasan emosional. Orang yang punya kecerdasan spiritual